Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatan karena beberapa masalah teknis tadi. Beberapa kali breakout room-nya sempat tertutup dengan sendirinya. Nggak mungkin dengan sendirinya, pasti kepencet sama adminnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi kelas 10 dan kelas 11. Dan pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang gelombang mekanik. Di gelombang mekanik ini pembahasannya sebenarnya ada banyak ya, tapi saya bagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik. Nanti kita akan bahas sedikit banyak melalui gelombang berjalan. Lalu nanti ada sedikit tentang gelombang stasioner. Di mana gelombang stasioner ini nanti penerapannya adalah gelombang bunyi. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita tidak akan membahas sampai ke gelombang bunyi, hanya sampai ke gelombang berjalan dan gelombang stasioner secara umum. Kalau kalian masih ingat pelajaran, gelombang di sama Pak Deden udah dikasih ya di kelas ya, tentang gelombang, baik gelombang berjalan maupun gelombang stasioner. Udah dikasih belum? Udah Pak, tapi lupa. Waktu kelas berapa? Kelas 11 ya? Iya, sama kelas 12 kemarin, semester genap kemarin kalau nggak salah. Oke ya, semoga semoga tidak banyak yang lupanya. Jadi kita akan membahas atau kita membuka ulang pengetahuan kita tentang gelombang mekanik, khususnya di gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, sekarang perhatikan dulu video yang akan saya putar. Ini adalah video mengenai sebuah kapal laut dari penjaga pantai laut Jepang ketika terjadi tsunami tahun 2011 silam. Yang terjadi saat itu adalah kapal ketika melihat mendapatkan informasi tentang informasi bahwa akan ada tsunami, langsung melihat sebuah gelombang lalu harus mengarahkan arah kapalnya menuju ke kurs dengan arah air laut. Bukan salah satu contoh dari gelombang mekanik yang lalu ada video lain yaitu tentang simulasi gelombang permukaan air. Dimana kalau kita teteskan sesuatu kepada permukaan air, maka permukaan air akan membentuk gelombang seperti pada video. Nah, gelombang itu terdiri dari bukit dan lembah di situ di bagian-bagian airnya. Ketika mereka mencapai batas dari airnya, maka mereka akan terpantul. Dan ada contoh lain yaitu gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik itu terdiri dari electric field dan magnetic field atau medan listrik dan medan magnet yang saling membentuk gelombang. Kemudian ada gelombang yang terjadi pada jembatan yang salah ketika atau ada kesalahan ketika pembangunannya sehingga semua bagian dari jembatannya itu bergelombang. Video ini saya ambil dari YouTube mengenai sebuah jembatan di Amerika Serikat yang akhirnya roboh gitu ya. Jembatannya itu patah. Ini terjadi karena resonansi dari gelombang yang dihasilkan oleh angin yang berada di sekitar jembatannya, yang beresonansi dengan bagian-bagian dari jembatannya sehingga mengakibatkan
jembatan tersebut ikut bergetar atau ikut bergelombang mengikuti dengan gelombang yang diberikan oleh angin. Atau contoh lain yaitu mengenai video pemanfaatan gelombang permukaan air laut menjadi pembangkit listrik. Dengan menggunakan alat tersebut, maka alat tersebut akan menangkap gelombang air laut. Nah, alat tersebut akan mengubah energi gelombang air laut itu menjadi energi gerak yang nanti akan menggerakkan turbin yang ada di dalam teknologi tersebut. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa gelombang itu bisa dapat merugikan bagi kita, tapi juga bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, pemanfaatannya itu untuk mencegah kerugian yang lebih besar atau untuk memanfaatkan sebuah konsep dari gelombang, maka kita harus pahami dulu apa itu gelombang. Di mana gelombang, khususnya di bagian ini kita akan membahas mengenai gelombang mekanik, adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang itu pasti adalah pengertian dari gelombang itu sendiri, yaitu adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Kalau kita punya pegas tuh ya, terus saya taruh sebuah beban di bawahnya, terus saya tarik, maka beban ini atau pegas ini akan bergerak, bergetar, naik, turun di sekitar titik keseimbangannya. Dimana kalau misalkan seperti ini namanya adalah getaran. Tetapi tidak hanya itu, gelombang itu juga gelombang merupakan getaran yang merambat. Berarti mungkin saja si pegasnya ini nih ya, pegas yang bergetar ini saya bawa naik sepeda gitu ya, sehingga dia bergerak juga maju ke depan. Maka getaran yang dihasilkan oleh pegas yang sedang bergetar ini, dia juga ikut maju ke depan, sehingga kalau getarannya naik turun ke atas ke bawah sambil maju ke depan, maka dia akan membentuk gelombang seperti pada gambar. Di mana khususnya gelombang itu pada pembahasan kali ini gelombang mekanik, yaitu gelombang yang harus yang bisa merambat kalau cuman ada mediumnya. Selain ada mediumnya atau kalau tidak ada mediumnya maka gelombang tersebut tidak dapat merambat. Nah, medium merambatnya bisa berupa medium zat cair, zat padat maupun gas, apapun ini. Contohnya adalah banyak, yaitu yang pertama adalah gelombang bunyi, kemudian gelombang air laut. Gelombang air laut berarti pastinya dia merambat melalui air laut. Kemudian gelombang pada tali merambat melalui tali, berarti talinya nanti kita anggap sebagai zat padat. Kemudian pada jembatan tadi zat padat dan pada pegas. Kemudian bunyi ya, saya lupa kasih tahu kalau bunyi itu biasanya itu merambat melalui gas. Kalau bunyi yang sering kita dengar. Tetapi bunyi juga bisa merambat melalui zat cair. Kenapa? Karena mamalia pada air pada laut yang hidup di dalam laut, contohnya adalah lumba-lumba, terus paus, mereka akan berkomunikasi melalui suara dengan teriakan-teriakan tertentu, ada nada-nada tertentu yang tidak bisa kita dengar, tetapi kalau kita punya sensor yang bisa menangkap sinyal tersebut, maka kita bisa mengubahnya supaya kita bisa dengar gitu ya. Dan suara tersebut digunakan untuk mamalia-mamalia bawah laut saling berkomunikasi. Kemudian selain ini, selain gelombang pada pegas, juga gelombang gempa bumi. Gempa bumi. Nah, gempa bumi juga sebenarnya merupakan getaran yang merambat. Artinya ketika ada sesuatu pada bumi, misalkan ada landslide atau longsor gitu ya, atau tanah yang longsor, tadinya tanahnya segini terus tiba-tiba dia turun. Berarti sebenarnya
tanah ini artinya dia bergetar naik turun sementara amplitudo getarannya itu tidak banyak, tapi karena dia bergetar maka si tanahnya ini juga ikut bergetar. Nah, ketika dia bergetar pada episentrumnya di bagian utamanya, maka getarannya ini akan merambat sepanjang plat tektonik yang terdapat pada tanah tersebut. Di mana plat tektoniknya itu berarti benda disebutnya termasuknya merupakan zat yang padat karena berupa batuan dan tanah gitu ya. Nanti akan merambat terus sampai ke perkotaan, maka perkotaan ini juga akan ikut bergetar. Oke. Selain kita memahami tentang pengertian gelombang mekanik, kita juga harus tahu bahwa gelombang itu terdiri dari dua jenis berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Dimana kalau gelombang transversal, gambarnya adalah yang di bagian bawah, itu yang terdiri dari bukit dan lembah. Kenapa bisa terdiri dari bukit dan lembah? Karena gelombang transversal itu merambatnya itu arahnya tegak lurus dengan arah getarnya. Di mana arah getarnya itu naik turun, tetapi merambatnya itu tetap ke depan gitu. Merambatnya ke depan, tapi arah getarnya itu naik turun. Sehingga arah getar dan arah rambatnya itu saling tegak lurus. Itu adalah gelombang transversal. Lalu ada lagi gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal ini dia merambatnya tetap ke depan, tetapi arah getarnya itu juga maju mundur. Arah rambatnya maju, arah getarnya maju kalau enggak mundur. Sehingga kita bisa katakan bahwa gelombang longitudinal itu arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Atau bisa dibilang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Di mana setiap gelombangnya ditandai dengan adanya bagian yang rapat dan ada bagian yang renggang. Ini rapat lagi, kemudian ini renggang. Kalau di transversal itu ditandai dengan adanya bukit dan adanya lembah. Oke, lanjut. Nah, untuk bisa memanfaatkan gelombang atau mengurangi dampak dari kerugian yang diakibatkan oleh gelombang, maka kita harus mempelajari atau mengetahui besaran-besaran yang bisa kita gunakan dalam memahami gelombang. Gambar gelombang yang akan kita gunakan lebih banyak menggunakan gelombang yang transversal untuk mempermudah penggambaran. Tetapi pada rumusnya antara gelombang longitudinal dan gelombang transversal itu tidak ada bedanya. Itu sama aja. Cuman untuk memudah penggambarannya supaya nggak terlalu ribet pas gambarnya, saya gunakan kebanyakan itu menggunakan gelombang transversal. Nah, besaran yang pertama yang mungkin muncul kalau kita sedang mempelajari tentang gelombang, yang pertama adalah amplitudo gelombang. Di mana amplitudo gelombang adalah simpangan yang terjauh yang bisa dihasilkan oleh sebuah bukit atau sebuah lembah. Ini adalah amplitudo gelombangnya. Simpangan terjauh itu berarti dari titik tengah-tengah, bukan dari atas terus sampai ke lembahnya, bukan sampai ke bawah sini. Tetapi dari titik tengahnya atau dari titik keseimbangan, dia itu bisa mencapai puncak bukit paling jauh atau mencapai dasar lembah paling dalam. Kalau untuk gelombang transversal. Nah, besaran berikutnya adalah periode gelombang, di mana satu gelombang itu periode gelombang itu artinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan satu gelombang penuh atau menghasilkan satu gelombang penuh. Misalkan ini tali gitu ya, ketika dia digerakkan, diketarkan gitu ya, dia akan membentuk gelombang. Di mana satu gelombangnya itu dinyatakan, kalau gelombangnya merupakan transversal, dinyatakan dari gambar berdasarkan adanya satu bukit dan satu lembah. Nah, untuk gelombang transversal, kalau satu bukit ditambah dengan satu lembah, berarti ini artinya adalah satu gelombang. Nah, waktu yang dibutuhkan misalkan dari ujung titik A ke titik B misalkan, waktunya adalah TAB misalkan adalah 1 detik. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang itu sekitar 1 detik, berarti periode gelombangnya juga sama dengan 1 detik. Kemudian besaran berikutnya adalah frekuensi gelombang, di mana frekuensi gelombang itu justru menghitung bukan waktunya, tetapi menghitung banyaknya gelombang yang bisa dihasilkan dalam kurun waktu 1 detik. Artinya kalau misalkan kita punya penggambaran gelombang yang sebelumnya, ini gelombangnya ada 1 gelombang, ternyata butuh waktu 1 detik. Berarti frekuensi dari gelombang tersebut adalah banyaknya gelombang yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 detik. Atau N-nya adalah banyaknya adalah 1, waktunya adalah 1 detik. Berarti frekuensinya adalah 1 Hz. Satuannya adalah Hz, Hz. Ini satuannya second ya, saya lupa. Ini boleh sentimeter, boleh juga meter, asal konsisten. Kalau misalkan dalam persamaan gelombangnya nanti kalian gunakan sentimeter, maka semuanya harus gunakan sentimeter. Atau kalau salah satunya pakai meter, semuanya harus pakai meter. Bergantung kesepakatan kalian mau pakai yang sentimeter atau meter. Kemudian besaran berikutnya adalah frekuensi gelombang deh. Waktu tempuh gelombang, di mana waktu tempuh gelombang ini artinya adalah waktu yang dihasilkan atau waktu yang dibutuhkan si gelombang merambat dari ujung paling awal sampai ujung ke paling akhir. Misalkan di akhirnya itu di titik C misalkan. Berarti waktu tempuh gelombang itu berarti waktu untuk menempuh dari satu titik awal ke titik akhir. Itu sama dengan waktu tempuh gelombang. Sama dengan waktu tempuhnya. Lalu ada kecepatan getar gelombang yaitu omega. Dibacanya adalah omega. Satuannya adalah radian per sekon. Kecepatan getar gelombang ini berarti menunjukkan bahwa pada sebuah titik tertentu, misalkan di titik A gitu ya, si gelombang ini akan seberapa cepat dia naik turun titiknya ini. Nanti kan tidak selalu dia ada di tengah-tengah, dia akan naik kemudian turun mengikuti dari pola gelombang atau kecepatan gelombang yang diberikan. Di mana kecepatan ketika dia naik turun berarti merupakan kecepatan getar dari gelombangnya. Nah, yang berikutnya adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang berarti adalah seberapa cepat si gelombang ini merambat dari titik awal ke titik akhir, di mana titik awalnya di sini adalah titik A, kemudian titik akhirnya adalah titik C. Berarti kalau misalkan saya hitung atau saya punya jarak dari titik A ke titik C itu adalah X, maka kecepatan rambat gelombang adalah seberapa cepat si gelombang ini merambat atau berjalan sejauh X dan dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang terakhir ada tetapan gelombang, di mana tetapan gelombang ini menandakan banyaknya
atau nomor gelombang yang dibentuk. Di mana nomor gelombang yang dibentuk itu diambil dari banyaknya bukit atau lembah yang dibentuk oleh gelombang tersebut. Kalau di sini dinyatakan bahwa bukit dan lembahnya itu ada 4, berarti nomor K-nya di sini adalah 4. Karena mereka terdiri dari 2 bukit dan 2 lembah, berarti nanti di sini ada nomor tetapan gelombangnya adalah 4. Salah. Tetapan gelombang itu adalah banyaknya gelombang yang terbentuk, berarti di sini K-nya cuma 2 ya. Karena satu bukit dan satu lembah itu artinya adalah satu gelombang, berarti tetapannya di situ dalam gambar berarti ada K-nya sama dengan 2. Nah, di antara besaran-besaran ini mereka akan saling berhubungan mengikuti persamaan di sini. Di mana T adalah waktu tempuh gelombang dari titik awal ke titik akhir. T kecil ya di sini, bukan T besar, karena T besar itu adalah periode, sedangkan T kecil adalah waktu tempuhnya gelombang. Adalah jarak gelombangnya atau jarak dari satu titik awal ke titik akhir atau titik A ke titik C pada gambar yang sebelumnya dibagi dengan kecepatan rambat dari gelombangnya, atau V sama dengan X dibagi dengan T. Ini sama aja. Atau atau X sama dengan V dikali dengan T. Ini kan berarti sama aja kayak kalian mempelajari kinematika gerak, yaitu tentang GLB. Ini adalah rumus GLB. Yang kedua adalah hubungan antara omega, frekuensi, dengan periode, di mana omega merupakan kecepatan getar dari gelombang, dari sebuah gelombang, yang nantinya akan menunjukkan seberapa besar frekuensi yang ditunjukkan atau yang dihasilkan, dan seberapa cepat periode untuk menghasilkan satu buah gelombang, mengikuti persamaan atau hubungan seperti ini. Omega sama dengan 2πf, omega juga sama dengan 2pi dibagi dengan periode. Sebentar, saya headsetnya mati. Saya ganti dulu. Oke. Cek. Oke, saya lanjutkan. Omega tadi berarti 2πf dan juga sama dengan 2pi dibagi dengan periode. Berarti antara frekuensi dengan periode sebenarnya mereka punya hubungan nih kayaknya. Nah, hubungannya adalah bahwa frekuensi itu sama dengan 1 dibagi dengan periode. Atau periode sama dengan 1 dibagi dengan frekuensi. Selanjutnya adalah hubungan antara cepat terambat gelombang yang tadi V, terus panjang gelombangnya. Oh iya, saya belum menjelaskan satu besaran lagi di sini ya. Saya lupa menjelaskan ada satu besaran lagi, yaitu adalah lambda. Itu panjang sebuah gelombang atau panjang gelombang. Satuannya itu boleh pakai meter, boleh pakai sentimeter, bergantung dengan satuan yang kalian gunakan di amplitudo. Kalau satuan yang kalian gunakan pada amplitudo meter, maka panjang gelombangnya juga meter, kecepatan merambat gelombangnya juga pakai meter. Tetapi kalau misalkan amplitudonya pakai sentimeter, maka panjang gelombangnya harus pakai sentimeter dan cepat terambat gelombangnya harus pakai sentimeter per sekon. Panjang gelombang ini berarti si jarak satu buah gelombang itu kira-kira berapa gitu. Dari sini ke sini nih, dari titik A ke titik B itu kira-kira berapa. Nah, itu adalah panjangnya satu gelombang. Oke, masuk lagi ke sini bahwa hubungan antara kecepatan rambat
Panjang gelombang dan frekuensi digambarkan seperti rumus di bawah ini. V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi atau panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Atau boleh juga pakai V sama dengan omega dibagi dengan K. Loh, kenapa pakai Pak omega dibagi dengan K, Pak? Karena kan kita punya omega sama dengan 2pi per periode gitu ya, atau 2pi per frekuensi. 2pi kali frekuensi maksudnya. Oh ya, berarti harusnya saya jelaskan untuk nilai dari tetapan gelombangnya dulu ya. Oke, saya pending dulu untuk menjelaskan V, kenapa V sama dengan omega dibagi K. Saya jelaskan dulu, untuk mencari besarnya tetapan gelombang itu menggunakan persamaan K sama dengan 2pi dibagi dengan panjang gelombangnya. Sehingga V itu akan mempunyai hubungan dengan lambda dan frekuensi, di mana omeganya itu sama dengan 2πf, K-nya sama dengan 2pi dikali dengan lambda. Berarti kalau mau mencari lambda sama dengan 2pi dibagi dengan K. Gitu ya. Ini kalau mencari frekuensi sama dengan 2pi omega dikali dengan 2pi. Oh sorry, kebalik. Harusnya adalah pi, kalau misalkan dibagi dengan ini berarti omega dibagi dengan 2pi. Nah, karena V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi, lambdanya saya ubah dengan ini, 2pi dibagi dengan K. Frekuensinya saya ubah dengan ini, berarti omega dibagi dengan 2pi. Maka 2pi akan saling menghabiskan atau dibagi menjadi hasilnya 1, sehingga V hubungannya sama dengan omega dibagi dengan K. Oke, biar gak bingung, kita lanjutkan dulu untuk untuk persamaan dari gelombang berjalan. Nah, yang kita pelajari adalah gelombang yang masih secara umum. Nah, kebanyakan dari kasus gelombang yang kita gunakan itu berupa gelombang yang berjalan. Di mana gelombang yang berjalan ini berarti dia tidak mempunyai ujung atau akhir dari perjalanan. Nah, lalu apa kalau kita gambarnya cuma segini berarti salah dong Pak, karena dia punya ujung. Nah, yang kita gambarkan pada gambar ini berarti sampai sini saja gelombangnya gitu ya. Sebenarnya gelombang ini masih terus merambat. Tetapi untuk bisa kita hitung atau kita gunakan atau kita manfaatkan, ya udahlah artinya saya ambil cuman pergerakannya cukup sampai di sini saja, atau kalau saya tuliskan titiknya ini P, kemudian di Q, terus ada titik R. Udah saya ambil tinjauan saya cuman sampai titik R saja. Itu boleh. Tetapi pada dasarnya karena gelombangnya tersebut adalah gelombang berjalan, maka perjalanannya ini masih berlanjut sampai ke titik yang tak hingga. Yang berjarak tak hingga dari titik awal gelombangnya. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah amplitudo gelombangnya itu selalu sama pada setiap titik. Pada setiap titik itu maksudnya pada apakah dia di titik puncak atau di titik lembahnya gitu ya, di puncak atau di lembahnya, maka nilai amplitudonya itu harus sama. Di mana ini A, ini juga harus sama dengan A, ini juga harus sama dengan A, ini juga harus sama dengan A. Nilainya itu semuanya sama. Itu adalah gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan ini bisa kita prediksikan menggunakan persamaan atau posisi dari sebuah titik pada puncak gitu ya. Misalkan saya kasih aja sebuah titik di puncak ini adalah titik apa ya namanya? PQR. Jangan PQR deh. Saya tambahin lagi Q aja. Ini P, terus di sini Q, lalu ada R,
ada S, ada T, U, lalu ada V, W, X. Oke. Berarti misalkan kita ambil sebuah titik pada rangkaian dari gelombang ini, misalkan titik P lah ya. Nah di titik P ini kan selama dia masih bergerak naik turun gitu ya, atau selama dia masih bergelombang, melakukan gerakan gelombang, kok bisa? Langsung bisa bergabung nggak? Maksudnya langsung bisa join breakout nggak? Maksudnya nggak usah dikasih di assign sama adminnya gitu. Nanti ketinggalannya bisa lewat nonton video aja sih, Arifah. Atau di adminnya tadi Bapak minta izin untuk merekam pun harus ini sih nggak bisa di chat lewat tulisan. Tolong kasih tahu ke Arifah untuk buka mic-nya terus langsung ngomong ke adminnya biar segera di assign ke breakout room-nya kita. Karena tadi juga Bapak minta izin untuk merekam itu harus ngomong melalui mic. Nggak bisa pakai chat. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Misalkan saya punya sebuah titik di sini titik P gitu ya. Nanti P-nya ini kan selama gelombangnya ini masih berjalan gitu ya, dia itu akan naik atau akan turun. Di mana naik turunnya itu berdasarkan sumbu Y gitu ya. Y-nya itu bisa positif, bisa negatif. Nah, satu titik tadi saya prediksikan pada saat tertentu, misalkan ketika dia bergelombang atau dia bergetar gitu ya, atau dia bergerak, titik yang di titik P ini, di titik awal ini. Misalkan pada waktu T sama dengan 5 sekon, kira-kira titik P ini posisinya ada di mana di selama sumbu Y ini? Apakah ada di atas sini, di atas, di puncak gitu ya? Apakah dia ada di puncak P-nya? Ataukah bahkan ada di lembah dari gelombangnya? Atau ada di tengah-tengahnya? Nah ini semua bisa kita prediksikan menggunakan persamaan umum dari gelombang berjalan. Di mana Y-nya, Y merupakan fungsi dari sebuah titik P adalah fungsi sinus dari amplitudonya. Artinya fungsi sinus ini, kenapa dia pakai fungsi sinus? Karena kalau kita lihat gambar gelombangnya, maka kita akan mendapatkan gambaran yang sama dengan grafik sinus pada trigonometri. Grafik sinus kan gambarnya seperti ini, maka kita lihat gelombangnya hampir sama. Berarti kita pakainya adalah titik P-nya tadi akan bergerak atau akan berpindah selang waktu tertentunya tadi, bergantung dengan waktu gelombangnya, terus bergantung dengan kecepatan dari gelombangnya juga. Jadi titik P-nya ini boleh jadi selang waktu beberapa detik dia berpindah dari tadinya ada di titik tengah-tengah, bisa jadi dia di puncak atau di tengah-tengah antara titik keseimbangan dan titik puncak, atau bisa jadi pada suatu waktu tertentu dia ada di bawah. Nah semuanya diprediksikan menggunakan persamaan Y dari titik P atau fungsi posisi Y dari titik P dari sebuah partikel P misalkan adalah A atau amplitudonya dikali sinus dari kecepatan getarnya dikali waktu dikurangi dengan tetapan gelombangnya dikali dengan panjang jarak dari gelombang dari titik awal ke titik akhir atau titik tinjauannya kita. Atau sebenarnya posisi P-nya ini terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu X, posisi P-nya ada di mana? Kalau misalkan kita pakainya P di sini berarti nanti X-nya itu sama dengan 0 kalau kita pakai posisi X-nya itu 0,0. Berarti kalau misalkan kita pakainya titiknya Q atau Y-nya Q gitu ya, maka X-nya itu adalah jarak dari si titiknya Q, titik Q-nya ini dari awal gelombangnya.
gitu. Atau titiknya R misalkan jaraknya dari awal gelombangnya. Jadi X-nya ini adalah jarak di mana titik R tadi itu mempunyai jarak dari awal dari gelombangnya. Nah, karena omega itu sebelumnya, omega itu adalah 2pi dibagi dengan T, dan K adalah 2pi dibagi lambda, maka persamaan yang sini saya bisa bongkar, gitu ya. Omeganya ini saya ganti jadi 2pi dibagi dengan periode, dan K-nya ini saya ubah jadi 2pi dibagi dengan lambda, maka kalau saya gabungkan 2pi-nya ini akan saya keluarkan. Nah, 2pi sama 2pi ya. 2pi-nya ini saya keluarkan dari dalam kurung menjadi 2pi. Hasilnya adalah T-nya itu sekarang sisanya adalah T kecil waktu dibagi dengan periode dikurangi X dibagi dengan lambda. Di mana seharusnya di sini ada tanda positif juga. Jadi ini persamaannya boleh jadi dia positif atau boleh jadi dia negatif. Kapan dia bertanda positif, kapan dia bertanda negatif? Positif kalau gerakan dari gelombangnya atau rambatan dari gelombangnya itu ke kiri. Berarti awal gelombangnya yang sebelah kanan, merambatnya itu dia ke kiri. Nah, itu kalau tandanya positif. Nah, kalau tandanya negatif itu sebalikannya, berarti awal gelombangnya itu sebelah kiri, terus dia merambatnya ke kanan. Berarti tandanya adalah negatif. Rambatan gelombangnya itu positif, tandanya kalau dia ke kiri, negatif kalau dia ke kanan. Sehingga persamaan ini atau persamaan gelombangnya, gelombang berjalan menjadi seperti ini. Di mana ini adalah persamaan dari posisinya P setiap waktu. Karena di sini persamaannya bergantung dengan waktu. Karena merupakan fungsi sinus dari waktu. Nah, karena Y merupakan persamaan posisi, seperti yang sudah kita pelajari di kinematika, bahwa persamaan posisi bisa kita turunkan menjadi persamaan kecepatan. Sehingga kecepatan getar dari partikel tersebut ketika dia naik turun, itu bisa kita turunkan dari persamaan Y sama dengan A sin omega T minus Kx. Saya turunkan dy, berarti di sini dt. Turunkannya terhadap waktu, berarti dalam kurung ini yang hanya berlaku atau yang hanya bisa diturunkan adalah bagian dari omega T. Omega T saya turunkan, maka T-nya akan jadi habis atau jadi T pangkat 0. Sisanya adalah konstanta omega. Berarti di sini jadinya sin omega dikali dengan omega T minus Kx. Oh sorry, saya lupa turunkan untuk sinusnya. Sedangkan turunan dari sinus harusnya adalah cos. Sehingga persamaan untuk kecepatan pada titik P itu adalah A dikali cos omega dalam kurung omega T minus Kx. Karena omeganya ini merupakan konstanta, hampir sama dengan A, maka saya gabungkan omeganya dengan A. Omega T minus Kx. Nah, karena kita juga sudah pelajari bahwa kecepatan bisa kita turunkan lagi menjadi percepatan. Sehingga kita dapatkan persamaan percepatan merupakan turunan dari A cos omega A cos omega T minus Kx. Berarti kita punya dVp dt, di mana turunannya hanya berlaku dalam kurung ini hanya berlaku untuk omeganya saja, maka omeganya saya keluarkan lagi di omega A. Turunan dari cos adalah negatif sin omega T minus Kx.
X. Sorry, dt-nya udah nggak ada. Jadinya A pada titik P. Nah, karena omeganya ini juga konstanta, maka saya kumpulkan dan negatifnya saya kedepankan. Jadi omega kuadrat dikali dengan amplitudo sinus omega T minus Kx. Nah, kalau kalian notice bahwa A sinus omega T plus minus Kx atau minus Kx-nya merupakan persamaan dari posisi. Sehingga persamaan percepatan pada partikel P tadi bisa saya ubah menjadi minus omega kuadrat dikali persamaan posisi. Bisa balik lagi ke persamaan sebelumnya. Nah, di mana gelombang-gelombang tadi membentuk grafik sinus atau grafik trigonometri dari sinus trigonometri, maka setiap titiknya ini merepresentasikan sudut. Setiap titik pada sumbu X di grafik sinus tadi merepresentasikan sudut. Nah, karena gelombangnya terdiri dari dua bagian, yaitu gelombang yang punya bukit dan punya lembah, maka bukit dan lembahnya ini juga merepresentasikan fase dari gelombangnya. Di mana ketika gelombangnya atau sebuah titik berada pada puncak dari gelombang, misalkan sebuah titik di sini, titik P-nya ada di atas gitu ya, maka dia mempunyai fase yang ada di atas. Kenapa fasenya ada di atas? Karena dia ada di puncak gelombang. Atau bisa kita katakan bahwa di titik P ini fasenya sekarang mau turun. Karena setelah P ini dia harus turun. Setelah ini dia akan turun. Kemudian pada titik ini dia masih turun. Nah, pada titik ini dia akan naik ke atas, kemudian naik ke atas. Di sini turun lagi, lalu turun lagi. Nah, ini merupakan fase dari gelombangnya. Nah, sudut fase dari gelombang itu merupakan titik dari representasi sudut pada sumbu X di fungsi sinus ini. Kira-kira di sini sudutnya berapa nih? Katanya berapa? Pada saat fasenya sedang turun, maka sudutnya ada berapa gitu. Di mana fase merupakan fase bagian dari apakah dia sedang positif atau sedang negatif. Nanti nilainya antara positif atau negatif nih. Kalau positif berarti dia ada di bagian atas dari gelombang. Kalau negatif berarti dia berada di bagian bawah dari gelombang. Kemudian antara satu titik dengan titik yang lainnya itu bisa jadi memiliki perbedaan fase yang ditunjukkan oleh beda fase. Misalkan saya punya PQ terus di sini R ya. Antara tiga titik ini, tiga-tiganya pasti mempunyai fase yang berbeda. Dimana kalau di titik P ini dan titik Q gitu ya, ini fasenya itu bedanya adalah kalau di titik P berarti fasenya itu turun tapi nilainya masih positif, sedangkan di titik Q turun tapi nilainya masih negatif. Nilainya sudah negatif. Sedangkan di R itu naik tapi nilainya masih negatif. Kemudian ada satu titik lagi misalkan S gitu ya. Maka dia itu naik tapi nilainya sudah positif. Maka ada perbedaan antara fase antara setiap titik tadi. P ke Q akan berbeda fase. R ke S akan berbeda fase. Kecuali kalau misalkan saya tuliskan lagi di sini ada titik T. Maka P sama T itu sama-sama turun tetapi nilainya positif. Berarti mereka akan satu fase. Kalau sama titik lainnya itu akan berbeda fase. Kalau dalam perhitungan, perbedaan fase itu bisa kita cari menggunakan rumus atau persamaan beda fase, di mana hasilnya nanti ada dua kemungkinannya. Yang pertama nilainya, kalau nilainya berupa nilai desimal atau bilangan desimal. Atau bilangan desimal itu berarti 1, berapa atau 0, berapa gitu ya. Kalau mereka merupakan hasilnya perhitungannya merupakan bilangan desimal, maka bisa kita katakan dua titik tadi, dua titik yang berjarak
X tadi, dari P, misalkan dari P ke Q, jaraknya itu adalah delta X gitu ya. Ini nanti saya gambarkan lebih besar kalinya, lebih gampang. Maka antara titik tersebut mereka kalau kita cari perhitungan berdasarkan rumus beda fase ini hasilnya adalah desimal, bisa kita simpulkan mereka itu berbeda fase. Nah, kalau bilangannya merupakan bilangan bulat positif atau bulat negatif boleh. Pokoknya bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka bisa kita katakan mereka itu sefase. Nanti kita ambil salah satu contoh soalnya deh. Ini saya selagi itu saya ubah dulu ini, saya perbesar dulu gambarnya supaya lebih jelas. Ini grafik sinus, ini merupakan sudut di sumbu X. Misalkan saya punya titik P, kemudian Q, R, S, lalu ada T. P ini fasenya ke bawah positif, ini ke bawah negatif, ke atas negatif, ke atas positif, lalu di sini ada ke bawah positif. Dua titik antara P dan Q berarti ini adalah delta X, jaraknya gitu ya. Apalagi ya tadi? Oh ya, di sini di titik P ini sudutnya tetanya berapa? Teta P. Nanti teta Q-nya ini sudutnya berapa? Bergantung dengan gelombangnya nanti membentuk apa. Nah, persamaan umum dari gelombang ini juga bisa jadi menjadi gini. Y di titik P, Y di titik P sama dengan A dikali dengan cos omega T plus minus K dikali dengan X. Kapan dia pakai cos, kapan dia pakai sin? Nah, kalau dia pakai sin, maka penggambaran dari gelombangnya itu harus seperti ini. Harus seperti ini. Artinya kalau dia persamaannya menggunakan sin, titik awal gelombangnya itu selalu mulai dari titik 0. Nah, ini adalah grafik sinus. Kalau pakai sin. Sedangkan kalau pakai cos berarti awal gelombangnya itu dia kalau nggak dari 1, ya negatif 1. Berarti dia titik awalnya itu tidak sama dengan 0. Baru kita bisa gunakan persamaan A dikali dengan cos. Tetapi kalau misalkan gambarnya ternyata mulainya dari titik 0, gelombangnya itu mulai dari titik 0, maka persamaannya menjadi A dikali dengan sin. Kita ambil contohnya. Sebuah gelombang merambat ke arah sumbu X positif. Merambatnya sumbu X positif. Kalau kita ambil sumbu X terus positif berarti merambatnya itu ke kanan. Kalau merambatnya ke kanan berarti sudah kita sepakati dari persamaan tanda. Maka kalau ke kanan tandanya adalah negatif. Berarti tandanya negatif nih. Itu memiliki kecepatan merambat V-nya sama dengan 5 meter per sekon. Frekuensinya 10 Hz dan amplitudenya sama dengan 2 cm. Berarti saya tuliskan di sini amplitudenya sama dengan 2 cm, V-nya sama dengan 5 meter per sekon. Frekuensinya sama dengan 10 Hz. Ternyata getaran tersebut dari asalnya itu, dari awalnya, getaran tersebut sudah bergetar selama 2/3 sekon. Berarti kita punya T sama dengan 2/3 sekon. Yang ditanya pertama adalah bagaimanakah persamaan umum gelombangnya? Yang kedua, cari kecepatan dan percepatan dari partikel tersebut. Berarti nanti kita cari dulu dari persamaannya, lalu kita turunkan. Kemudian yang C, cari fase dan sudut fase gelombangnya di titik X sama dengan 0,5 meter, atau saya gambarkan
Kalau gelombangnya seperti ini, nah ambil saja saya punya sebuah titik gitu ya, yang jaraknya X sama dengan 0,5 meter. Ini misalkan titik P lah. Nah ini X-nya sama dengan 0,5 meter. Lalu ditanya juga beda fase antara titik X 0,25 dan titik X pada 0,75. Misalkan di sini ada titik O gitu ya. Kemudian titik titik Q misalkan. Antara O dan Q ini O ini tuh di X sama dengan 0,25, sedangkan titik Q di X sama dengan 0,75. Nah, kira-kira mereka itu sefase atau berbeda fase? Atau kita cari tahu berapa beda fasenya. Nah, kita masukkan dulu ke persamaan, kita cari dulu persamaan umum dari gelombangnya. Di mana Y persamaan umum gelombang pada titik P atau Y pada titik apapun akan sama dengan A dikali dengan sin omega T minus Kx. Nah, dari persamaan ini bisa kita cari kita cari dulu nilai A-nya, kemudian kita cari dulu omeganya, dan kita cari nilai K-nya. T dan X nanti akan berubah seiring dengan soalnya seperti apa. Nah, dari hubungan-hubungan besaran setiap gelombang tadi kita dapatkan bahwa T itu sama dengan X dibagi dengan V. Di bagian sini nih. Nah itu. T sama dengan X dibagi dengan V. Berarti saat di T sama dengan 2/3 sekon, T-nya kan udah ada tuh 2/3. Kira-kira X-nya ada berapa? Berarti kita cari X nih. Sama dengan V dikali dengan T. V-nya adalah 5 meter per sekon. Waktunya adalah 2/3. Berarti ada 10/3 meter. Karena di sini pakainya meter kecepatannya. Nah, kalau sudah dapat X-nya 10/3 meter, maka kita cari nilai dari, harusnya kita cari nilai lambda-nya langsung ya, dari V sama dengan lambda dikali frekuensi. Kita nggak perlu, ini sesuatu yang tidak perlu kita cari sebenarnya. Salah saya. Oke, kita cari saja nilai, kan omega itu sama dengan 2pi dibagi dengan periode, atau 2pi dikali dengan frekuensi. Kita sudah tahu bahwa frekuensinya sama dengan 10 Hz. Berarti kita dapatkan omega sama dengan 2pi dikali dengan 10. Berarti di sini sama dengan 20 dikali dengan pi atau 20 pi. Lalu kita dapatkan juga atau kita punya K sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Nah, masalahnya kita belum tahu nilai lambdanya berapa. Oleh karena itu kita pakai bantuan V dan F atau kecepatan rambat dengan frekuensi untuk mencari lambda, di mana V sama dengan frekuensi dikali lambda atau lambda sama dengan V dibagi dengan frekuensi. Kita punya V-nya sama dengan 5 meter per sekon, V-nya itu kecepatan rambatnya 5 meter per sekon dan frekuensinya adalah 10 Hz. Berarti kita dapatkan lambdanya adalah 1/2 atau 0,5 meter. Karena V-nya dalam meter per sekon, maka ininya juga harus dalam meter. Baru kita masukkan ke dalam persamaan K sama dengan 2pi. Berarti di sini 2pi dibagi 0,5 berarti sama dengan 4pi. Sehingga persamaan umum gelombangnya Y sama dengan A. A-nya ini masih dalam sentimeter karena kita punya lambda dalam meter. Gitu ya. Dan cepat rambatnya dalam meter per sekon. Maka kita ubah si A-nya ini menjadi meter juga. Jadinya hasilnya 0,02. Berarti A-nya itu adalah 0,02 dikali sin. Omeganya adalah 20 pi. Gerakannya ke kanan berarti tandanya negatif. Pi T ya, harus ada T-nya.
K-nya itu adalah 4pi, dikali dengan X-nya adalah, oh ya, X-nya tetap masih X. Berarti persamaan umum dari gelombangnya adalah 0,02 pi sinus 20 pi T dikurangi 4 pi X. Oke, baru kita cari yang kedua, kecepatan dan percepatan partikel, di mana kecepatan itu diambil dari turunan persamaan posisi. Itu berarti sama dengan omega A cos omega T minus K X. Nah, di mana X-nya sudah dapat diminta bahwa X-nya itu sama dengan 0,5 dan T-nya sama dengan 2/3. Atau bisa kita cari T-nya dulu. T sama dengan X dibagi dengan V. Sorry, T-nya itu nggak bisa kita pakai yang ini ya. T-nya itu harus sesuatu karena X-nya itu nilainya 0,5. Bukan nilai yang sebelumnya. Bukan di 2/3 sekon, bukan. Berarti T-nya sama dengan X dibagi dengan V. X-nya itu 0,5, V-nya adalah 5. Berarti berapa nih? 0,1 ya? 0,1 sekon. Maka kita masukkan nilainya. Di mana omeganya ini adalah 20 pi dikali dengan A-nya adalah 0,02 dikali cos dari omega T-nya adalah 20 pi dikali T dikali T-nya adalah 0,1. Berarti di sini adalah 2 pi. Dikurangi 4 pi dikali dengan X. X-nya adalah 0,5 dikali 4 berarti dia sama dengan 2 pi. Berarti di sini 20 pi dikali 0,02 dikali cos dalam kurung 2 pi dikurangi 2 pi sama dengan 0. Nah, cos 0, nah di sini kita punya persamaan cos dari 0. Nah, 0 di sini merupakan sudut. Berarti kita punya nilai sudutnya adalah 0. Nilai cos dari sudut 0 derajat adalah 1. Sehingga persamaan ini atau hasilnya V pada titik P misalkan itu sama dengan 0,4 pi dikali dengan 1. Atau hasilnya 0,4 pi-nya aja. Meter per sekon. Untuk cari percepatannya, berarti kita masukkan sama seperti yang tadi, omega kuadrat dikali dengan YP. Masukkan aja nilai sin dari 0 itu sama dengan 1, sama dengan 0, sorry. Maka A-nya itu sama dengan 0. Di sini nih YP-nya hasilnya sama dengan 0. Maka nilai dari percepatannya sama dengan 0. Berarti dia tidak memiliki percepatan atau gelombang tersebut bergerak dengan keadaan konstan atau kecepatan konstan. Fase dan sudut fase gelombang, di mana fase gelombang itu dicari dengan persamaan ini, ya ini, yaitu T. Fase berarti T minus periode, T dibagi periode minus X dibagi dengan lambda. Yang ditanyakan adalah ketika X-nya sama dengan 0,5, di mana ketika X sama dengan 0,5, T-nya sama dengan 0,1. Berarti persamaan ini jadi 0,1, frekuensinya 10 Hz, berarti ininya juga 1/10, jadi 0,1, dikurangi X-nya adalah 0,5, lambdanya adalah berapa tadi? Saya lupa. Lambdanya juga 0,5. Berarti fase gelombangnya adalah 0,1 dibagi 0,1 hasilnya 1 dikurangi 1. Maka fasenya adalah 0. Nah, pada saat ini berarti fasenya, artinya kalau fasenya 0, berarti gelombangnya berada pada titik awal dari ininya. Ini di sini fasenya adalah 0. Sudut fasenya berapa? Sudut fasenya adalah 2 pi dikali dengan 0 dikali dengan
T per T minus K dibagi dengan X. Hasilnya kan tadi 0 ya. Berarti ini 2pi dikali dengan 0. Berarti tetanya sama dengan 0 derajat. Berarti benar ada di awal, titik awalnya. Karena di sini merupakan nilai dari sudut. Lalu yang kedua adalah, yang ketiga, beda fase antara dua buah titik. Di mana kita punya beda fasenya itu, fase itu dilambangkan sebagai delta C gitu ya. Saya lupa. Oh, C-nya saja, bukan deltanya. Ini C itu berupa fase, ini juga fase. Ini theta adalah sudutnya. Nah, beda fase itu berarti perbedaan fase. Itu kita cari dengan persamaan delta X dibagi dengan panjang gelombang. Di mana delta X-nya diminta adalah 0,75 ke 0,25 seperti pada soal. Lihat di sini di X 0,25 dan X 0,75. Berarti antara 0,75 dikurangi 0,25. Dibagi panjang gelombangnya adalah 0,5. Berarti 0,5 dibagi 0,5 hasilnya adalah 1. Berarti perbedaan fase gelombangnya adalah 1. Artinya mereka satu fase. Sefase ini maksudnya apa? Berarti ketika titik di sini pokoknya ketika titik di sini fasenya ada di sini gitu ya. Titik P misalkan, maka titik yang lain yang jaraknya 0,75 itu fasenya sama-sama ada di sini. Karena dia dari sini akan mulai naik lagi ke atas tuh. Sehingga mereka satu fase. Nah, kemudian ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini berarti gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Nah, amplitudo berubah ini terjadi karena hasil dari peristiwa yang namanya pemantulan gelombang. Nah, ketika ada gelombang yang dipantulkan, maka gelombang tersebut akan berinterferensi dengan gelombang yang datang. Ini maksudnya datang ya. Artinya kalau misalkan saya punya gelombang, ini misalkan ada sebuah tembok, gitu ya. Saya kirimkan sebuah gelombang ke sebelah kanan, gitu ya. Maka gelombang tersebut akan dipantulkan balik lagi ke kiri. Berarti ada dua gelombang nih. Ini ada gelombang yang datang, ada gelombang yang pantul, yang hasil pantulan. Nah, ketika mereka terpantulkan, nah kedua gelombang ini akan saling bertemu dan akan melakukan interferensi. Interferensi itu berarti penggabungan dari dua buah gelombang. Di mana interferensi itu akan menghasilkan, dua gelombang yang berinterferensi maksudnya akan menghasilkan pola interferensi yang konstruktif yang nanti akan menghasilkan sesuatu yang disebut perut dan perut gelombang ya maksudnya. Dan pola interferensi destruktif yang nanti akan menghasilkan simpul dari gelombang. Gambarnya seperti ini. Ada gelombang yang datang, sebelah sini nih. Ada gelombang yang datang, yang warnanya biru nih. Nah, kalau misalkan, di sini gelombang stasioner itu dibedakan menjadi dua jenis, dua macam, yaitu kalau dia ketemu sama ujungnya yang di sini ujungnya bebas dan ketemu sama ujung yang terikat. Dimana kalau ujung yang bebas berarti di ujung dari gelombangnya di sini si gelombangnya ini masih bisa naik turun. Sedangkan kalau ujungnya terikat maka di bagian akhirnya, di bagian ujung dari gelombangnya dia akan selalu tetap di bagian 0 sini. Sehingga bisa kita katakan di ujung yang tidak terikat berarti ujungnya bebas, masih bisa bergetar naik turun. Yang ini dia ujungnya terikat atau tetap. Contohnya kalau misalkan kita punya air gitu ya. Kalau kalian lihat air bergelombang gitu ya. Nah ketika gelombang air laut ini ketemu tembok, maka di bagian temboknya ini kan dia tidak selalu tetap terus dia balik lagi gitu. Tetapi dia bagian sini masih bisa naik turun airnya. Maka ketika dia bergerak naik turun,
dia akan menghasilkan gelombang stasioner yang ujungnya bebas. Bedanya dengan kalau misalkan kita punya tali terus kita getarkan, maka dia akan menghasilkan gelombang, tetapi talinya itu saya ikat gitu ya. Nah, ketika saya ikat maka ujung di sini tidak akan bergerak sehingga gelombang pantulnya akan terbentuk dan akan menghasilkan pola untuk gelombang yang stasioner ujung terikat. Persamaannya seperti ini. Nanti yang paling penting adalah mencari letak perut dan letak simpul. Oke, waktunya sudah habis ya. Jam 3 pas. Harusnya kan saya selesai sampai di sini nih untuk contoh soal, 2 contoh soal ini sebelum ke gelombang bunyi. Tetapi karena di awal tadi banyak masalah teknis mungkin karena hal tersebut waktunya jadi kurang ya. Nanti akan saya tampilkan saja bagian yang pembahasan mengenai gelombang stasioner ujung bebas dan ujung terikat melalui video pembelajarannya yang insya Allah saya akan upload nanti malam sebelum jam 9 ya insya Allah. Kalau saya sudah pulang karena saya habis ini ada keperluan. Nanti akan saya upload sekaligus dengan kuisnya. Kuisnya saya akan kasih waktu seperti biasa sekitar 6 hari atau 1 minggu. Nanti lihat aja di LMS-nya untuk batas waktu pengumpulannya. Kuisnya nanti akan sampai ke gelombang stasioner ujung yang bebas dan ujung yang terikat. Nanti saya akan tambahkan di videonya yaitu mengenai pembahasan contoh soal pertama dan contoh soal yang kedua untuk gelombang stasioner ujung bebas dan ujung yang terikat. Oke, karena waktunya sudah habis, saya tidak mau berlama-lama untuk barangkali kalian juga mau istirahat. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Oh ya, sebelum kita akhiri, saya mau minta kalian untuk mengaktifkan kamera atau memberikan respon